itu perdukungan dari Tuhan. Tidak terlalu lagi hari ini kau melepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas jiwa-jiwa. Jadi pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Pak Gembala, Bu Gembala, terima kasih, thank you. Sampai jumpa lagi. Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2024. 11 bulan kita lalui berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lewati dengan suka dan duka. Namun pada akhirnya kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kita bisa mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan persoalan kita hari-hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya ingin menyampaikan khotbah saya dengan tema kasih yang nyata Bapak Ibu ya. Kasih yang nyata. Yuk kita buka Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara ya. Kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa perhatikan di depan. Demikian firman Tuhan tertulis bagi kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara, amin untuk firman Tuhan. Apa yang ditulis Lukas 2:10 ini? Ini berbicara tentang apa yang disampaikan malaikat kepada gembala-gembala yang ada di padang. Dikatakan bahwa ada kesukaan besar, the great joy yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Akan lahir seorang yang akan Bapak Ibu Saudara menjadi sumber sukacita bagi dunia. Akan lahir seorang anak yang kelahirannya bukan seperti kelahiran kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kelahiran yang luar biasa, di dalamnya ada mujizat Allah di sana. Saudara bisa melihat pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan ada di sana. Saudara bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan ada di dalam Alkitab. Makanya Bapak Ibu Saudara, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah peristiwa terbesar yang dicatat di kitab suci. Tidak ada Bapak Ibu Saudara tokoh agama yang seperti ini, enggak ada Bapak Ibu. Bahkan nabi hebat seperti Musa pun Bapak Ibu tidak, malaikat turun tangan sampai memberitakan kebenaran ini, sampai menceritakan tentang kelahirannya ini kepada semua orang Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, hanya Yesus satu-satunya. Dan saudara di sana penyataan Allah begitu kuat ketika Yesus hadir. Contoh Bapak Ibu Saudara, dia datang kepada Maria, dia datang kepada Yusuf. Dia datang kepada orang-orang pilihannya. Sadarkah kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, Natal itu adalah bagaimana pernyataan Allah bagi setiap kita sebagai orang percaya. Nah ketika kita merayakan Natal Bapak Ibu Saudara, walaupun beberapa gereja ada yang tidak merayakan Natal Bapak Ibu ya. Saya nggak ngerti Bapak Ibu kenapa mereka tidak merayakan Natal begitu ya. Kita punya anak ulang tahun kita rayakan. Dia lahir kita sukacita, anak kita nih, keturunan kita begitu ya. Tapi ada gereja yang mengakui katanya Yesus, waktu Natal kelahirannya mereka nggak sambut dengan sukacita. Begitu, bingung saya, nggak ngerti saya Bapak Ibu Saudara ya. Ya tapi kita nggak mau membahas soal itu panjang lebar Bapak Ibu ya. Tentunya ada kelas-kelas khusus ketika kenapa alasan mereka tidak merayakan itu. Tapi kita Bapak Ibu Saudara yang memiliki Yesus secara utuh, artinya ketika dia lahir sampai dengan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya mengucap syukur. Kenapa? Mengucap syukur itu adalah bagian daripada pernyataan iman kita kepada Tuhan atas dimulai dari sejak Yesus lahir sampai dengan hari ini, sampai nanti kita berjumpa kembali di atas awan-awan yang permai Bapak Ibu Saudara. Nah itu sebabnya hari Natal itu dirayakan seluruh dunia. Seluruh negara merayakan itu. Bahkan Korea Utara secara diam-diam pun beberapa orang percaya merayakan Natal Bapak Ibu Saudara. Terbesar dan tidak ada. Bahkan mungkin 1 Januari masih kalah dengan Natal. Jepang Bapak Ibu Saudara itu bulan Oktober dia sudah persiapan untuk Christmas sale. Dia sudah persiapkan pohon-pohon Natal, bahkan Osaka, Kobe, Tokyo
Shinagawa, kemudian Yokohama, saudara, itu kota-kota besar mereka pada siapkan pohon Natal yang begitu tinggi. Kita mungkin kalau di Jakarta Citraland biasa, atau di mana ya Bapak Ibu, atau di sana ya Bu Gembala ya, bisa kita lihat pohon Natalnya tinggi. Jepang Pak Bu, Natal nggak ngerti tentang Natal. Ditanya Natal apa? Kedatangan Santa Claus, kata dia. Ya apa hubungannya Santa Claus, Bapak Ibu, nggak ditulis di Alkitab Santa Claus? Enggak. Loh, kedatangan Tuhan, ya janji Tuhan, penggenapan daripada penyataan Allah sendiri tentang next time, di waktu yang akan datang, sekian ratus dan ribu tahun yang akan datang, itu akan muncul seorang juru selamat yang akan mengembalikan umat manusia ciptaan Tuhan itu kembali kepada Dia. Dan harus melalui peristiwa Natal. Dan itu sudah dinyatakan Bapak Ibu Saudara juga. Jadi bukan sekedar Santa Claus datang bagi-bagi hadiah, bukan Bapak Ibu. Nah, orang Jepang nggak ngerti tentang itu, tapi mereka menyambut dengan sukaria. Mereka mempersiapkan yang terbaik, pohon Natal mereka hias, waduh, pokoknya yang terbaik begitu, saudaraku. Nah, lihat Bapak Ibu, beberapa negara yang backgroundnya ya bukan kekristenan, tapi mereka menerima dan menyambut dengan sukacita, bahkan dari 2 bulan sebelumnya. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kita bangga dan kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa ya. Memberikan sukacita yang besar bagi dunia. Dunia hari-hari ini kehilangan sukacita Bapak Ibu. Lihat aja orang di sekitar kita hari-hari ini, lihat. Tampangnya asem banget, nggak enak dilihatnya. Tampangnya jutek banget begitu ya. Kan beda dengan anak-anak Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Rajanya siapa? Raja Herodes? Bukan, Raja Bapak. Yesus. Raja di atas segala raja. Kemuliaan itu ada pada kita. Itu sebabnya kenapa kita bangga dan bersyukur. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang pilihannya Dia. Nah, ini Natal. Natal dari bahasa Latin. Yang diambil dari kata natalis. Makanya saudara kalau di kampus dengan kata disnatalis. Itu hari kelahiran kampusnya. Hari ulang tahun kampusnya. Dan setiap kita Bapak Ibu, kita ini punya hari Natal. Hari kelahiran. Manusia punya 2 hari. Yesus punya hari kelahiran. Hari kematian. Hari kebangkitan, hari kenaikan, dan hari kedatangannya kedua kali. Dia punya 5 hari. Kita cari di kitab suci manapun, cari yang punya 5 hari. Hanya Dia satu-satunya. Kita punya 2 doang. Hidup, mati. Di batu nisan ditulis, lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wafat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bawahnya ayat firman Tuhan. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Begitu kan Bapak Ibu yang kita lihat kan. Kita punya 2 hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Yesus itu tidak tertandingi. Ada lagu rohani kan bilang kan Yesus yang tidak tertandingi itu. Betul. Saya selalu aminkan itu sampai kapanpun Yesus tidak akan ada yang bisa menandingi. Tidak ada. Dia sangat hebat. Dahsyat luar biasa. Nah itu sebabnya Bapak Ibu. Natal menjadi satu spirit yang harus kita hidupi. Bukan hanya bulan 12 doang Bapak Ibu. Pak, bolehkah kita merayakan Natal dengan sukacita? Ya, tapi inti dari Natal itu adalah pengorbanan dan kasih. Bapak Ibu sudah siap-siap belum nih memberikan yang terbaik di hari Natal? Saudara udah lihat-lihat belum nih? Siapa nih mah yang kita mau kasih? Pah yang kita kasih. Anak-anak di panti asuhan sedang menunggu kado Natal yang terbaik. Mereka sedang rindu ketemu dengan mama papa angkatnya. Apakah Bapak Ibu hari ini sudah berpikir, jangan ke Hong Kong dulu Pak, Bu. Jangan ke Singapura, jangan ke Belanda, jangan ke Jepang, jangan ke Amerika, jangan ke Jerman. Kita tunda dulu. Mah, lebih baik kita kunjungi mereka, anak-anak kita yang ada di panti. Kita bersukacita, bagikan itu, the great joy kepada mereka. Sukacita bersama-sama. Mereka suka itu pakai topi Santa Claus. Mereka dapat kado Natal. Aduh Pak, Bu. Setelah itu mereka doakan kita. Berkati om dan tante. Indahkan di dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Natal siarkan, beritakan tentang kelahiran yang spektakuler ini. Enggak ada tokoh agama, nabi sehebat manapun lahir seperti Yesus, enggak ada. Kalau dia bukan Tuhan, malaikat ngapain capek-capek memberitain kelahirannya? Dia akan bilang, ini akan lahir seorang juru selamat di kota Daud. Ngapain Bapak Ibu? Malaikat itu adalah pesuruhnya Tuhan, pelayannya Tuhan. Yang dia beritakan adalah kelahiran seorang manusia, yang kelahirannya adalah lewat Roh Kudus. Allah pribadi kedua yang mengambil rupa sebagai manusia yang menjadi juru selamat. Nah, ini dari sini kita tahu kenapa banyak orang menolak Yesus. Padahal Natal sudah jelas. Sudah menceritakan tentang hal ini. Kenapa mereka menolak? Oh, Yesus bukan juru selamat. Yang ngomong juru selamat, yang ngomong juga Immanuel itu malaikat Pak Bu.
Bukannya gembala, bukan orang Majus, apalagi orang pemerintahan, tentara Romawi. Bukan Bapak Ibu, malaikat yang menamakan itu, yang kasih tahu itu namanya. Bagiku terakhir hari ini, seorang juru selamat di kota Daud. Bukan dikatakan juru kunci, bukan, juru selamat. Coba, yang dibutuhkan dunia pada waktu itu sampai dengan hari ini. Waktu itu kapan? Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar menyemangati spirit Natal di dalam hidup iman percaya kita. Dulu waktu SMA, waktu kuliah nih Bapak Ibu, saya suka sekali dengan wanita yang namanya Natalia. Nggak tahu kenapa begitu ya. Ada gak yang punya nama Natalia di sini Bapak Ibu Saudara? Saking terobsesinya Bapak Ibu Saudara, saya berdoa konyol sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau satu kali saya menikah, saya punya istri, berikanlah istri. Kan kata Tuhan, berdoalah, mintalah. Kata Tuhan begitu kan. Saya lakukan, saya minta. Tuhan berikanlah istri yang bernama Natalia, saudaraku. Tunggu 1 tahun, Natalia gak muncul, Dewi gak muncul, Tina gak muncul, saudaraku. Gak ada tanda-tanda begitu. Terus saya doa lagi, Tuhan, aduh saya suka sekali yang namanya Natalia. Karena berbicara tentang hari kelahiran Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang 25 Desember tuh, waduh berbahagia lah tuh. Karena di situ hari lahirmu sama dengan sang yang sempurna itu, Tuhan Yesus. Maka hidupmu harus sempurna, jangan bikin rusak itu. Nah apa yang terlintas pada waktu itu Tuhan? Saudara, saya berdoa Tuhan ternyata gak kasih. Saya suka angka 12. Kenapa angka 12 suka? Ini bicara bukan Hong Sui, bukan bicara angka paranormal, bukan. Tapi angka 12 itu punya makna secara khusus yang sangat berarti dalam Alkitab. 12 murid, 12 suku Israel, jam 12 Yesus disalib terjadi gelap gulita, jam 12 siang ya terjadi gelap gulita. Dan angka 12 ini sangat luar biasa di dalam angka bangsa Israel, saudaraku. Nah jadi pada waktu itu saya bilang, Tuhan saya mau yang angka 12 gitu. Dikasihnya angka 6, Bapak Ibu Saudara. Istri saya bulan Juni. Tapi saya renung-renungkan lagi, Tuhan baik. Tuhan gak kasih yang 12, Tuhan kasih ya setengahnya dulu dah, kata Tuhan nih setengahnya aja. Yang 6 aja dulu. 6, dikasih 6. Lantas saya renungkan lagi, makna 6 apa ya Tuhan di Alkitab? Oh saya ketemu penyataan Tuhan di dalam kitab Kejadian. Pada hari yang ke-6, hari yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Dan diciptakannya laki-laki dan perempuan. Oh ternyata saya baru bisa memaknai. Istilah saya lahir bulan Juni, ternyata kalau saya tarik ke angka 6, angka 6 adalah angka yang juga tidak kalah hebatnya. Angkanya angka berapa? Angka 6 adalah hari penciptaan terakhir. Makhluk ciptaan Tuhan yang terhebat diciptakan. Laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Tuhan. Wow, saya bangga, saya bersyukur. Tapi saya mengeluh lagi dasar manusia di kadang-kadang Bapak Ibu ya. Saya protes sama Tuhan. Tuhan lantas kenapa kalau istri saya tanggal bulan 6, kenapa saya harus bulan 9 kebalikannya? Karena saya cari-cari di Alkitab enggak ada angka 9 yang memberikan makna Alkitabiah begitu. Yang baik begitu, yang pas begitu. Ada juga penjudi. Betul Bapak Ibu, penjudi itu kalau main kartu pengennya dapat angka berapa? Kiu. Betul. Bulan saya angka 9 adalah angka yang diidam-idamkan para penjudi. Beberapa anak-anak Tuhan katanya Bapak Ibu Saudara suka main judi itu. Kalau dia menang nyanyi lagu rohani juga. Kalau dia menang nyanyi lagu rohani itu. Tahu gak lagunya apa? Menang besar di pihakku, haleluya, menang besar di pihakku. Begitu tuh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sebayangkan. Ya. Udahlah stoplah hal-hal yang berkaitan dengan judi segala macam Bapak Ibu Saudara ya. Yesus sudah mau datang hari ini kok masih main kartu. Ngumpet di pojok banting kartu. Udah lihat, aduh. Bapak Ibu, hidup ini enggak indah kalau seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita mau menghidupi Natal pada hari ini. Dan Bapak Ibu, begitu banyak makna Natal. Bapak Ibu kalau pergi ibadah Natal, yang dikotbahkan apa sih sama pendeta kata-kata? Bayi Yesus lagi kan di palungan kan? Sejak kapan Yesus di palungan? Mau sampai hari ini Yesus masih dalam palungan? Kita menyembah seorang bayi? Ya kan tidak. Lantas kenapa dikotbahkan lagi-lagi itu? Padahal Bapak Ibu, kisah tentang Natal itu banyak sekali yang bisa petik sebagai sebuah pembelajaran. Satu, berkaitan dengan pengorbanan dan perjalanan
Majus, satu kita bisa khotbahkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam momen Natal kita harus memberikan semangat untuk berkorban, memberikan persembahan yang terbaik. Apa yang dipersembahkan orang Majus? Satu, hati mereka, hidup mereka, iman mereka, percaya untuk cari Tuhan. Yang kedua, yang mereka bawa emas. Emasnya bukan jumlah sedikit, bukan 1 gram Pak Bu, bukan cuma tiaupa yang dikasih ke Tuhan pada waktu Tuhan lahir. Itu dalam bentuk peti itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu 3 kalikan aja berapa beratnya itu. Yang dia persembahkan, Mazmur dan Kemenyan dia persembahkan. Lihat dia perjalanan 4.000 kilometer. Coba 4.000 kilometer dia secara perhitungan mati semua mereka di padang pasir, padang gurun Bapak Ibu. Mereka harus bawa perbekalan, unta harus makan. Mana ada unta nggak makan 4.000 kilometer jalan. Kan harus unta makan, bosnya juga makan dong. Bosnya makan, untanya nggak makan. Bosnya mau pergi apa naik apa mau sampai ke sana. Nggak mungkin mau jalan kaki, nggak mungkin juga. Dan pembekalan harus siap. Semuanya, apakah tidak pengorbanan? Pengorbanan. Kadang-kadang Monata kasih cetiau aja bingung. Kebanyakan, ya ampun Bapak Ibu Saudara, kalah sama orang Majus. Mentalitas kita kalah sama mereka. Mereka orang dari Iran, Persia. Kalau dihitung-hitung uang Bapak Ibu, perjalanan mereka itu sudah berapa? Begitu. Mereka belum siap untuk berkorban. Maukah kita hari ini kita belajar untuk berkorban seperti orang Majus? Nah itu dia Bapak Ibu. Makanya tadi saya ajak untuk Bapak Ibu. Untuk kita sama-sama menyembah dia, sembah dan puji dia. Begitu. Nah Bapak Ibu hari ini kita belajar. Yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita belajar tentang kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan hari ini kita belajar tentang satu tokoh di Alkitab. Padahal kalau di tokoh di Alkitab kita bisa membaca ada peristiwa sukacita di mana Yesus lahir, ada peristiwa duka cita. Ada anak-anak, ada ratapan-ratapan dan jeritan ibu-ibu yang anaknya dibunuh secara kejam oleh Herodes. Itu di peristiwa Natal. Betul? Ada kaum yang tidak pernah dipandang yang adalah hina hari ini siapa? Gembala-gembala yang ada di padang. Itu kan kita bisa khotbahkan Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu ya yang namanya menyampaikan keteladanan-keteladanan di dalam peristiwa Natal tidak hanya berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di dalam peristiwa kelahiran Yesus banyak hal-hal yang baik di mana Tuhan bekerja kepada setiap orang-orang yang mereka pilih. Termasuk hari ini saya mau sampaikan dan saya mau khotbahkan hari ini adalah berkaitan dengan Bapa asuh Tuhan Yesus yang bernama Yusuf. Saudara, kita akan belajar hari ini. Ini sangat jarang banget dikhotbahkan oleh pendeta setiap momen Natal ataupun di bulan Desember. Sangat jarang berbicara mengkhotbahkan tentang Yusuf. Padahal Maria juga baik, itu kita sampaikan dalam khotbah-khotbah Natal. Menjadi satu contoh yang baik. Apalagi Bapak Ibu, Herodes yang kejam, yang jahat karena kekuasaan, hatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Juga kita bisa sampaikan bahwa hati-hati kita menjaga hati ini. Hati yang sudah bersih ini jangan sampai terkontaminasi karena jabatan, karena uang, karena kekuasaan dan seterusnya. Maka orang akan bisa berubah, karakternya akan berubah, sudut pandangnya akan berubah, bahkan hatinya bisa menjadi hati yang kejam. Itu Herodes. Tapi hari ini kita nggak mau bahas Herodes, nggak penting. Ya, yang kita mau bahas adalah Yusuf hari ini. Sangat jarang kita mengerti tentang Yusuf. Dan hari ini khotbah saya khususnya untuk laki-laki. Ibu-ibu bilang puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kena nih. Ya. Jadi hari ini kita khotbah untuk laki-laki nih Bapak Ibu. Karena tokohnya adalah Yusuf. Jadi khotbahnya khotbah biografi hari ini. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, Tuhan sudah menyatakan bahwa akan ada Natal. Penyataan pertama kali disampaikan oleh Tuhan. Kita buka Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15 ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Dikatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Waktu Tuhan atau Allah berbicara kepada iblis dan kepada perempuan ini dan juga ada Adam di situ. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Permusuhan dan apa ya? Dia bilang berbicara, Allah sedang berbicara tentang keturunannya. Dari keturunan perempuan inilah nanti kerajaan iblis semua akan dihancurkan dan semua membangun satu pemisahan begitu ya. Orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kuasa-kuasa kegelapan tunduk kepada anak-anak Tuhan yang punya kuasa dari Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu ini penyataan Allah pertama kali. Jadi Natal sudah disampaikan oleh Allah dari kitab Kejadian. Begitu. Jadi kalau kita tarik ke belakang, Tuhan sudah berbicara. Bapak Ibu kalau belajar tentang sejarah penebusan, ini adalah bagian daripada sejarah penebusan. Nah, jadi kita lihat ini yang pertama ya. Jadi Natal itu pertama penyataan Allah. Yang kedua adalah penyataan nabi-nabi. Coba kita buka Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ini dia.
Kelimanya, ini 94, 95. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini biasa kita nyanyikan kalau di Natal nih. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, ini pemerintahannya bukan pemerintahan dunia, tetapi yang jauh lebih daripada pemerintahan dunia. Apa? Pemerintahan di kerajaan sorga. Nah, dan namanya disebutkan orang siapa? Satu, disebut dengan penasehat ajaib. Dia seorang konselor yang agung, yang hebat, yang luar biasa. Allah yang perkasa, ya, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. 4 titel ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dan yang akan menerima gelar ini adalah Yesus yang dilahirkan di Bethlehem. Saudara lihat, ini yang pertama. Yang kedua nubuatannya adalah nubuatan dari Nabi Mika, saudaraku. Ya, kita buka di dalam Mika pasal 5. Ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-1, coba lihat ayat ke-1. Ayat yang ke-1 naik ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak, ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Mika, bahwa tempat kelahirannya pun tepat Bapak Ibu. Di mana? Di Bethlehem Efrata. Namanya jelas ditulis. Tidak mereset. Nah, kalau bicara soal nubuatan, inilah Bapak Ibu, nubuatannya pasti tidak akan pernah mereset ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat sejak purbakala. Bukankah Yesus sejak purbakala sudah ada? Bahwa dia adalah Allah Tritunggal yang sudah ada sejak dulu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan dia pernah bertemu dengan Abraham, dan dia pernah bertemu dengan beberapa orang Farisi ahli Taurat dan mengatakan, sebelum Abraham sudah ada, aku sudah ada. Nih, Bapak Ibu Saudara, salah satu pernyataan itu. Dan kita mengerti nih Bapak Ibu, ternyata Natal itu bukan karena tuduhan, bukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang dengan agama lain, dari agama lain, bukan seperti itu. Karena Natal itu berbicara tentang satu perspektif Allah, yang kedua adalah perspektif dari nabi-nabi, dan itu adalah pernyataan yang sesungguhnya yang terjadi di kemudian hari, dan itu sekarang Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar hari ini tokoh yang bernama dengan Yusuf Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang kita pelajari dari seorang tokoh, dari seorang bapak yang bernama Yusuf Bapak Ibu Saudara? Nah, kita mesti menghargai pengorbanan daripada Yusuf. Yang pertama, dia adalah orang yang tulus hati. Saudara lihat Matius pasal 1 ayat 19 ya. Matius pasal 1 ayat 19. Matius pasal 1 ayat 19, dia adalah seorang yang tulus hatinya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menyeraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu, ini ketika dia nggak tahu apa yang terjadi dengan Maria, dia ingin menceraikan dengan diam-diam. Tapi lihat Bapak Ibu, dia bukan tipe seorang laki-laki yang memberitahukan dan membongkar aib orang lain, tidak. Seorang laki-laki, seorang suami yang baik adalah yang tidak pernah menceritakan tentang kelemahan daripada pasangannya. Bapak Ibu, saya kadang-kadang suka kumpul nih sama bapak-bapak, sama laki-laki. Itu kalau udah habis pokok pembicaraan, dia bahas soal sepak bola Indonesia nih, masuk Piala Dunia atau tidak. Dia bahas soal mancing ikan, Bapak Ibu Saudara. Dia bahas tentang politik. Udah habis semua nih kita bahas nih. Ujung-ujungnya mau ending ya Bapak Ibu, yang beberapa orang mulai ceritakan istrinya. Wah, istri saya Pak, kalau udah ngomong Pak, waduh kayak senapan mesin Pak, nggak ada berhentinya. Kalau belum pelurunya habis itu Pak, belum berhenti dia Pak. Dia bilang, itu kalau kena Pak, tajamnya bukan main itu. Aduh, kalau udah dia ngomong Pak, aduh malaikat aja bisa tersinggung. Dia bilang, apalagi saya. Dia bilang begitu Bapak Ibu. Dia ceritakan istrinya semua kejelekannya, dia ceritakan. Begitu. Kenapa? Mungkin kalau di rumah dia nggak berani. Dia nggak berani mengungkapkan begitu ya. Dia takut dengan istrinya begitu. Tapi di luar diceritain. Nah lihat, suami yang baik tidak pernah bongkar aib istrinya di hadapan siapapun. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna. Kita ini kepribadiannya beda-beda loh Bapak Ibu Saudara. Ada yang tipe kepribadiannya sanguin, tipe kepribadiannya pragmatik, koleris, dan melankoli. Semua punya kelebihan kekurangannya. Kadang-kadang kita nggak bisa paksakan. Orang sanguin itu serebor. Orang melankoli itu perfeksionis. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya nih di rumah nih Bapak Ibu. Ya, ini keluar konteks sedikit ya tentang ketulusan hati. Istri saya tuh perfeksionis, dia itu melankoli banget. Dia ngambil gelas, adanya di situ itu gelas, baliknya ke situ lagi. Coba saya suruh ambil. Saya ambil di situ, ya, baliknya di sono, di belakang. Saya habis mandi, saya tidak taruh handuk. Kadang-kadang nih, kalau lagi mau buru-buru Bapak Ibu, di tempat handuk.
Saya kadang-kadang suka taruh di tempat tidur. Kalau dia datang Bapak Ibu Saudara, udah Bapak Ibu. Kita mau ribut, kita mau berantem. Ayo, kita harus paksakan. Enggak, kadang-kadang dia tahu kelemahan kita. Sekian tahun kita menikah, kita bisa mengenal kekurangan pasangan kita dan kelebihan pasangan kita. Jadi tidak perlu diomongin Bapak Ibu, tidak perlu disiarkan. Kalau Natal boleh disiarkan, makanya ada lagu bilang, hai siarkanlah di gunung, boleh tuh di gunung kita siarkan. Tapi kalau kau menjadikan istri, menjadikan pasangan kita, suami kita, jangan diumbar. Jangan diceritakan buat orang lain, nggak usah. Setiap kita berbeda-beda, kepribadian kita berbeda-beda. Nah, saya menikah sekian 26 tahun saya menikah dengan istri. Jadi saya tahu hari ini ketika saya kadang-kadang suka teledor, kunci motor harusnya di bawah, saya taruh di atas, di lantai 2. Nah, kadang-kadang suka nyariin dia, kunci motor di mana ya, kunci motor di mana? Ada saya sih diam aja Bapak Ibu Saudara, saya antar ini, saya gitu. Tapi dia udah ngerti Bapak Ibu. Coba kalau nggak ngerti, atau kita tuntut, asal dia menuntut misalkan supaya sama seperti dia, ya kan berat juga Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa rumah tangga seringkali ribut. Dan pada akhirnya kata-kata yang tidak kita inginkan, yang kita tidak dengar, akhirnya keluar. Yuk kita cerai. Pak Bu, cerai bukan masalah persoalan, kita bebas dari persoalan. Rumah tangga kita tidak ada ribut. Bodoh saja, tidak seperti itu. Makanya sampai kapanpun tetap kekurangan itu masih ada pada pasangan kita. Dia lihat Yusuf, dia jaga. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Hamil di luar nikah. Makanya sulit kan sebagai laki-laki. Oh, selama ini kita hubungannya baik kok tiba-tiba hamil. Kadang-kadang begitu. Betul gak? Diceritain kan ke teman. Aduh, gue putusin dia aja, dia kenapa? Hamil loh bro, gimana bro kita mesti mau terima? Nah, tapi dia terus hati. Dia tidak mau merusak harga diri dari seorang wanita yang bernama Maria. Seharusnya kita sebagai seorang suami laki-laki kita juga begitu. Kita belajar. Jadi yang pertama tulus hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah pengorbanan dan kasih daripada seorang yang bernama Yusuf Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14 ya. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Ya. Karena Yusuf bukan. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada siapa? Kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu, terus ayat 14-nya, untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Lihat nih Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia menjadi pelindung, dia menjadi seorang protektor bagi keluarganya. Suami-suami hari ini, you sudah jadi protektor bagi anak-anakmu, jadi istrimu, buat anak-anakmu. Saudara, kau perhatikan anak-anakmu hari ini bergaul dengan siapa? Di era digital yang hari ini Bapak Ibu, begitu banyak pengaruh-pengaruh yang bisa membuat anak yang baik berubah menjadi anak yang tidak baik. Sudahkah kita jaga anak-anak kita hari ini? Kita menjadi protektor untuk menjaga mereka supaya anak-anak kita tetap terpelihara dengan sempurna dalam iman mereka, dalam semangat mereka belajar untuk tidak berubah. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf bangun, dia nggak protes sama Tuhan. Tuhan kalau tahu begini lebih baik saya nggak jasa jadi dah sama Maria. Lebih banyak mengeluh. Tapi Yusuf tidak mengeluh. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sama dia. Dia malam itu juga dia harus pergi dan berangkat secepat mungkin. Nggak usah ada nego-nego. Padahal bisa nggak kalau Tuhan butakan mata prajuritnya Herodes untuk tidak bisa melihat Tuhan Yesus dan keluarganya? Bisa. Tapi ini perintah dari Tuhan, harus pergi ke Mesir. Dia lakukan juga. Saudara tahu jarak dari Bethlehem ke Mesir berapa? 747 km. Belum ada Ryanair waktu itu Bapak Ibu Saudara. Belum ada Garuda Indonesia Airways. Saudara, belum ada expander waktu itu. Belum ada jalan tol waktu itu. 747 malam itu juga lagi enak-enak tidur. Bangun kata malaikat, pergi menyingkir. Lagi mau terjadi pembantaian terhadap anak-anak yang tidak berdosa. Malam ini akan terjadi tuh, ibu-ibu akan kehilangan anak-anak yang laki-lakinya karena dibantai dengan kejam oleh Herodes. Kamu pergi berangkat. Dia nggak, nanti dulu Tuhan, Belanda masih jauh, tenang, kita ngopi dulu. Kita makan singkong dulu, pisang goreng dulu, tenang. Enggak begitu, langsung dia pergi, berangkat, bicara soal ketaatan. Seorang suami yang baik adalah dia bukan hanya protektor, di dalam protektor sebagai pelindung, dia punya ketaatan. Dia tahu dia penting bahwa keluarga ini adalah hal yang terpenting yang harus dia jaga. Kembali lagi kepada bapak-bapak yang tidak ada di sini tapi ada di luar sana. Sudahkah kau hari ini menjadi protektor buat rumah tanggamu, buat keluargamu, buat istrimu, buat anak-anakmu hari ini? Kau sudah menjalankan peran ini atau tidak? Kau peka gak dengar suara Tuhan? Kalau hari ini Tuhan bilang, pimpin kau menjadi imam yang baik dalam rumah tanggamu. Hari ini, dengar gak? Kalau saudara tidak dengar, tutup telinga saudara, maka saudara gagal untuk melindungi anak-anak saudara.
Itulah pentingnya. Kenapa kita harus bisa menjadi seorang laki-laki yang menjadi protektor bagi keluarga kita. Jangan hanya menjadi hakim yang selalu menuntut dan menghakimi. Selalu menuntut orang lain serba seperti apa yang kita mau. Tuntut kesempurnaan walaupun manusia tidak ada yang sekalipun ada yang sempurna begitu. Ya. Jadi kita belajar yang kedua adalah masalah daripada Yusuf, masalah dia sebagai protektor, sebagai pelindung. Yang ketiga, saudaraku, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Matius 2 ayat 20 sampai dengan 22 ya. Matius 2 ayat 20 sampai 22. Ini ya. Itu sudah ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, berangkatlah ke tanah Israel karena mereka hendak membunuh anak itu, sudah mati, kata dia. Ayat 21-nya. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. 22, saudaraku, lihat. Tetapi setelah didengarnya bahwa Alkereaus ya menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea, saudaraku. Galilea akhirnya balik ke kota Nazaret. Saudara tahu perjalanan dia putar balik ini 784 km, lebih jauh daripada perjalanan pertama. Saudara, siapa bilang di dalam kelahiran Tuhan Yesus semuanya enak, semuanya serba menerima berkat dari orang Majus ya, menerima penghormatan, semua dan segalanya yang terbaik. Tidak, lihat saudaraku. Ada perjuangan dan pengorbanan nih. Makanya kalau orang Kristen hari ini cuma duduk diam manis, minta diberkati Tuhan, hidup nyaman, tidak mau capek, tidak mau susah. Jangan jadi orang Kristen Bapak Ibu, akan kecewa. Begitu. Yesus lahir aja sudah sejak lahir Bapak Ibu, sudah ada pengorbanan. Emang enak nih perjalanan malam hari itu. Yesus yang masih dalam keadaan usia masih kecil Bapak Ibu Saudara. Perjalanan di malam hari bisa masuk angin. Belum ada Keng Hongsan waktu itu Bapak Ibu, belum ada. Belum ada. Ya, toko obat yang digodok belum buka, belum ada Bapak Ibu Saudara, belum ada. Saudara lihat nih, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara tentang itu tadi. Ya, bahwa di dalam kelahirannya dia pun ada proses. Nah ini nih Bapak Ibu yang kita perlu sadari ya. 784 dia arah balik. Bapak Ibu, saya pernah punya kerbau nih, keluar sedikit dari ini kesaksian. Saya pernah punya anak kerbau Bapak Ibu saya. Itu 7 tahun yang lalu Bapak Ibu. Anak kerbau ini saya pelihara. Jadi sejak saya pelihara ini, dia kenal saya akhirnya. Ya, dia kenal, dia tahu. Kalau saya datang, ya, dia dengar suara motornya dia udah tahu. Nah satu kali Bapak Ibu saya suka ngangon dia nih, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ini gembala beneran, tapi gembala kebo, Bapak Ibu saudara. Jadi kerbau ini saya gembalain. Jadi pagi-pagi saya dari rumah, saya bangun, matahari terbit, kemudian rumputnya masih ada embun, masih ada air. Saya bawa itu kebo. Itu kadang-kadang saya tuntun tuh kebo. Ini kebo udah beranjak dewasa nih Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu ini ya, lihatnya. Saya bawa kebo, nggak ada bebannya. Berarti kebo 230, saya tuntun. Itu kebo Bapak Ibu, itu suka gagal fokus kebo. Kebo itu suka bengong. Kalau dia diajak jalan, tuntun dia suka bengong. Nggak tahu dia lihat apa begitu ya. Dia suka bengong begitu. Kalau dia bengong, kita nggak bisa paksa. Ya, akhirnya kita akan tarik-tarikan. Nah, mau nggak mau apa? Ya kita sebagai, ya katakanlah gembala kebo, waktu itu kita harus mengerti nih apa yang dia butuhkan. Ya kita diam dulu. Nah, sebentar dia jalan, kita tarik. Begitu. Kadang-kadang dia suka lari, Bapak Ibu, suka nyebrang. Ada motor waktu itu sampai goyang-goyang begini Bapak Ibu. Ya, karena ngelihat kerbau tiba-tiba nyebrang mendadak. Nah, saya bawa ke satu tempat dan rumputnya bagus. Saudara, hari itu saya taruh kerbau ini di rumput yang ini, besok saya udah pandang, oh besok harus bawa ke tempat yang sana. Saya kasih dia makan, saya tungguin dan seterusnya. Saya bawa kerbau satu aja Bapak Ibu. Itu nyebrang ke tempat jalan, itu kurang lebih 1,5 kilometer. Itu ngos-ngosan, capek bukan main. Bapak Ibu bisa gak bayangkan? Yusuf tarik keledai, anggaplah 200 kilo nih keledai. Maria anggaplah 45 kg. Bayi Yesus anggaplah 15 kilo. Berarti 260 nih. 260 kg, saudara tarik keledai, saudara bawa jalan 784 km. Kira-kira Bapak Ibu sanggup? Kita sanggup paling waktu kita nenteng biawak. Enteng. Tapi lihat keledai. Saudara, kalau dia nggak cinta, kalau dia nggak begitu sayang sama keluarganya, dia nggak mau.
Dan dia pasti akan bersungut-sungut sama Tuhan. Sama seperti kita. Kita kan diproses nggak mau kadang-kadang. Tuhan kejauhan prosesnya. Saya mau yang cepat aja. Kita ngatur Tuhan. Tapi waktu Natal, Yusuf lakukan itu. Itu bukti pengorbanan. Pria yang bertanggung jawab terhadap keluarganya adalah pria yang siap setiap saat berkorban. Mengutamakan keluarganya, bukan dirinya. Yusuf sudah ajarkan itu kepada kita. Mungkin selama di perjalanan dia teng-teng nih Bapak Ibu ini kedai. Sama Maria yang naik sama Tuhan Yesus sambil dia nyanyi itu. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Apalagi itu? Yang saya tahu, bila nanti aku mati, ku berdoa pada Ilahi, untuk satukan kami di sorga nanti. Dia tuntun itu sambil dia menyanyi itu Bapak Ibu. Tinggal Maria di atas kedai itu dia menangis. Dia lihat suaminya, aduh luar biasa berkorbannya. Lihat suaminya begitu mengasihi dia dan anaknya. Maria menangis. Dan mungkin Maria dalam hatinya bilang begini, Tuhan, sampai 1 abad ke depan rasa-rasanya nggak ada lagi di laki-laki kayak begini nih. Begitu. 100 tahun belum tentu muncul satu nih kayak begini nih. Begitu. Karena begitu luar biasa berkorban dan kasihnya kepada keluarganya. Lihat ini. Jadi yang keempat adalah Yusuf, dia mengayomi keluarganya. Bapak-bapak, ayo kumaha. Ayo kita menjadi pribadi, pria-pria mengayomi keluarga kita. Enggak usah mengeluh capek cari duit. Enggak usah ngeluh pelayanan capek kepada pasangan kita. Enggak perlu bilang anak kita, papa susah cari uang hanya untuk kamu. Oh jangan bicara seperti itu. Sudah selayaknya kita berkorban. Memberi yang terbaik dari hidup kita buat orang-orang yang kita cintai. Bu, pelayanan bukan kita pergi ke NTT. Pelayanan bukan kita pergi ke Nias. Pelayanan bukan kita pergi ke Kalimantan. Pelayanan bukan kita pergi ke Jawa. Pelayanan kita mulai ada ketika kita melayani keluarga kita terlebih dahulu. Pak, sudah melayani istri kita dengan baik atau belum? Pak, sudah mendoakan anak-anak kita dengan baik atau belum? Pak, sudah maksimal belum dalam keluarga? Itu yang harus kita layani terlebih dahulu. Jadi nggak usah pamer. Keluarga belum dilayani, anak-anak belum dilayani. Kita bangga pergi pelayanan ke luar pulau. Kita posting-posting Bapak Ibu Saudara. Kita tulis itu dengan ayat-ayat firman begitu. Keliru kita Bapak Ibu Saudara. Ayo kita menangkan dulu keluarga kita. Kita menangkan dulu saudara-saudara kita yang belum di dalam Tuhan. Itu jangkauan terdekat Pak Bu yang harus kita menangkan dulu. Jangan yang jauh yang belum tentu habis kita pulangnya kita nggak tahu dia bertobat sungguh-sungguh apa dia kambuh lagi kita nggak tahu kan Bapak Ibu. Nah itu yang harus kita lakukan. Mengayomi yang kelima. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita belajar dari seorang tokoh bernama Yusuf di dalam makna di hari Natal yang penuh dengan makna. Yang keenam adalah dia menjadi imam yang baik. Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 41. Yuk Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41 Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat 41. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Mau ngapain dia? Ya itu merayakan Paskah. Saudara lihat nih keluarga adalah keluarga yang betul-betul menjadi satu teladan gambaran keluarga yang sempurna. Saudara lihat di sini peran siapa di sini yang maksimal? Peran bapak di sini. Imamnya. Makanya iblis paling senang banget kalau imamnya udah digoyang nih. Jatuh imamnya gedebuk, KO, pingsan. Waduh, keluarga bawah hancur nih. Iblis senang menang di situ. Tapi kalau imamnya kuat digoyang-goyang malah memberikan perlawanan, malah iblis akhirnya kalah, dia mundur. Keluarga kita aman. Nah, bagaimana kita menjadi kuat? Nah, tentunya Bapak Ibu, jadilah imam yang baik dalam keluarga. Ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan itu lebih lagi. Ibadah sungguh-sungguh, rajin menghidupi firman Tuhan di setiap hari kehidupan kita. Baca firman, dengar khotbah-khotbah, ya, pujian penyembahan kita lakukan. Kita menjadi imam yang baik. Doakan anak-anak kita, doakan istri kita, ajak mereka berdoa, bangun mesbah keluarga. Itu peran imam yang tidak boleh ditinggalkan Bapak Ibu Saudara. Nah, spirit ini kita dapatkan dari mana? Natal, peristiwa Natal. Makanya Bapak Ibu jangan cuma setahun sekali datang ke Natal. Kelihatannya cuma, Pak kemana? Iya sibuk, saya ke Eropa, terus kemana lagi? Ya muter-muter sampai ke Cisauk. Dari Eropa ke Cisauk jauh banget Bapak Ibu Saudara. Waduh, kita bangga dengan aktivitas yang kesibukan kita. Jangan seperti itu.
Nah, saya mau bahwa hidupi semangat spirit Natal itu setiap bulan Bapak Ibu, setiap hari yang kita bangun dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya kita memiliki kasih yang nyata? Saya nggak panjang lebar. Ada 3 hak. Untuk kita memiliki kasih yang nyata, kita bisa mencontoh daripada Yusuf, Bapak asuh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kita harus punya hak pertama adalah head. Head itu pikiran, kepala kita nih yang ada pikiran. Maksudnya apa? Taruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita. Pikiran Kristus adalah berbicara tentang pikiran-pikiran yang berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Perkara-perkara yang dunia itu tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu hanya sifatnya sementara. Tapi perkara yang di atas jauh lebih penting dari perkara yang ada di bawah. Itu yang pertama, head, hak yang pertama. Hak yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Hak yang kedua adalah hand. Pakai tangan Anda, tangan Tuhan, tangan Kristus untuk menjadi berkat buat sesama. Ayo Bapak Ibu, buka tangan kita, jangan kepala tangan kita, tapi kita buka tangan kita. Ulurkan tangan kita untuk kita menerima apa yang dibutuhkan oleh orang lain dengan sesama kita hari ini. Makna Natal berbicara tentang adalah bagaimana kita berbagi kasih hari ini. Bapak Ibu, kita keluar hari ini, berbagi kasih kepada setiap mereka. Ada di depan anak-anak jalanan yang hari ini mereka belum tahu tentang Natal, belum merasakan kasih Natal seperti apa. Ada yang mereka tinggal di bantaran kali yang saat musim hujan ini mereka harus mengungsi karena debit air bisa naik dan bisa menghanyutkan tempat tinggal mereka. Kesanalah kita datang, siarkan ini. Sama seperti itu Agu bilang, siarkan itu di gunung. Kita siarkan buat setiap mereka yang hari ini perlu mendapatkan bantuan bagi kita. Jangan kita pelit Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari orang Majus. Dia mau memberi, dia mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Momen Natal ini ayo kita berbagi keluar. Kalau ada punya pemikiran, ide-ide Bapak Ibu bisa ajak Bapak Gembala, tim pengembalaan di sini pelayan hamba Tuhan. Yuk kita nabung. Ya 1 orang nih Bapak Ibu ya. Seminim-minimnya nih 100.000 aja Bapak Ibu. Kalau kita kumpulkan itu bisa berapa banyak orang yang bisa menjadi berkat bagi kita. Tapi kita kasih lebih lah yang terbaik. Momen Natal, ucapan syukur kita kepada Tuhan. 1 tahun Tuhan sudah sertai kita dari bulan Januari sampai 12. Apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan? Selain kita menjadi berkat juga buat sesama. Tuhan gak perlu duit kita, gak perlu. Karena Dia maha kaya. Yang kita punya hari ini, jam tangan kita, semua aset kita datangnya dari Tuhan. Tapi kita mau memberi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada sesama. Gereja kita, hari-hari ini gereja sedang mempersiapkan dana. Sekecil-kecilnya aja, dana yang dibutuhkan Bapak Ibu. Itu dia di atas 10 juta, 15, 20 juta Bapak Ibu Saudara. Nah, momen yang tepat adalah ini gak ada sponsor, gak ada. Kenapa? Karena tadi gereja pusat kami sedang melakukan pelayanan Natal, Bapak Ibu Saudara. Itu butuh dana besar, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tiba-tiba dana lebih, tiba-tiba kita bisa berbagi kepada mereka, siapkan bingkisan sembako kepada janda-janda ya, kepada mereka single parent, single mom begitu, panggil kita berikan buat mereka. Kita kasih buat anak-anak yang yatim, yang papahnya sudah tidak ada. Senang gak hati kita? Sukacita, joy to the world. Kesukaan besar bagi dunia dimulai dari sikap hati kita ketika kita mau berbagi sukacita buat orang lain. Yang terakhir yang ketiga, hak yang ketiga adalah heart, hati saudara. Miliki hati yang penuh dengan belas kasihan, kasih Kristus, kasih yang murni, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Amsal bilang 4:23, jagalah hatimu dengan segala waspadaan. Saudara nggak bisa jaga hati hari-hari ini di luar Bapak Ibu, bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, bisa merusak hati kita. Orang yang baik bisa berubah jadi jahat, tapi waktu kita jaga hati kita, kita menjadi sumber kehidupan buat orang lain. Orang lain bisa dapatkan sukacita, orang lain bisa bersyukur, orang lain bisa menerima Tuhan. Dan itu Tuhan mau lewat setiap kita hari ini. Jadi hari ini Bapak Ibu, tema khotbah hari ini, kasih yang nyata itu bukan hanya ada pada Yusuf, tapi juga pada setiap kita. Jadikan momen perayaan Natal ini sebagai kebangkitan langkah iman kita untuk kita menjadi berkat. Bukan hanya untuk gereja, tapi juga bagi setiap orang yang membutuhkan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ketika kami membahas tentang Natal, banyak contoh-contoh teladanan Tuhan yang kami dapat pelajari, yang dapat kami petik. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus melakukan yang terbaik selama Tuhan memberikan kepada kami kepercayaan untuk kami mengerjakannya. Hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan boleh merayakan Natal dan berbagi sukacita. Karena kami bersyukur dan kami sangat bangga Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tanpa Natal tidak mungkin ada penebusan dosa. Tanpa Natal tidak mungkin ada keselamatan. Dan kami bersyukur sekali Tuhan karena kami adalah
orang-orang yang Tuhan pilih menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat di tempat ini, berkati gereja di tempat ini, berkati Tuhan dalam segala sesuatu. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang, bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dan bahkan Tuhan melebihkan. Dan biarlah Tuhan, kami bersama-sama Tuhan melakukan yang terbaik di momen Natal, di bulan 12 sebagai bulan penutup ini, dengan apa yang kami miliki, dari hati kami, dari apa yang kami punya Tuhan, semua untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang telah diberkati, dengan iman percaya kita, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya kembalikan worship leader. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukungan dari Tuhan tidak berlalu lagi yang hari ini Kau melepaskan cengkraman. Kau tidak berhak atas jiwa-jiwa. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan, maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.